warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman para sahabat tani yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini kita berada di dalam kebun kita yang berada di belakang. Nah, pada sore hari ini kita melakukan pemupukan kimia menggunakan komposisi NPK 1616 dicampur dengan TSP dan juga pupuk pengganti NPK yang mirip kandungannya kalsium, magnesium, dan seperti itu kita gabungkan dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian cara aplikasikannya ke dalam tanaman yaitu dengan membuat lubang. Jadi kita buat lubang 7-10 lubang seperti ini, teman-teman ya. Kemudian setelah lubang itu kita buat, baru kita masukkan pupuknya. Nah, ini contohnya. Nah, itu ada lubang, ada pupuk yang sudah kita masukkan ke dalam tiap lubangnya. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Ini kita buat lubang. Membuat lubangnya bisa dengan berbagai macam cara, bisa dengan gejik atau dengan sabit atau dengan linggis, itu terserah teman-teman. Jadi kita buat beberapa lubang, 7-10 lubang melingkar di bawah tajuk tanaman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian setelah lubangnya jadi, kita masukkan pupuknya. Nah, ini untuk takaran pupuknya adalah satu pohon kita beri kurang lebih 1 kg campuran pupuk tadi, terdiri dari NPK 1616 ditambah dengan SP36 dan juga pupuk pengganti pupuk pengganti Ponska. Tapi kandungannya bukan NPK, tapi kandungannya semacam CaCO3, MgCO3 dan CaO-MgO seperti itu. Nah, kita campurkan dengan perbandingan 1:1, kemudian kita aplikasikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini nanti ditutup teman-teman ya. Ini sebelah sini itu salah satu contoh yang sudah dimasukkan pupuknya kemudian ditutup. Nah, seperti ini. Nah, untuk perkembangan jeruknya ini alhamdulillah ini pada sore hari ini perkembangan jeruk kita yang berada di lahan belakang itu seperti ini. Bentar, saya ambil dari arah barat. Nah, ini perkembangannya seperti ini teman-teman. Nah, alhamdulillah. Dan tanaman ini sudah dilakukan pemangkasan 4 kali teman-teman ya. Kemudian kemarin juga sudah kita lakukan pemangkasan perbaikan untuk mempertahankan pohon itu supaya ideal seperti payung atau bahasa yang ringin. Nah, contoh dari pemangkasan lanjutan itu seperti ini teman-teman. Nah, itu yang di sana itu sebetulnya lebih tinggi, kemudian kita pangkas. Nah, itu jadinya seperti ini. Dan untuk yang pemangkasan lebih awal ini teman-teman bisa lihat ini ya, ini sudah muncul tunas itu. Nah, ini saya lebih dekatkan, itu sudah muncul tunas-tunas baru. Nah, seperti ini. Harapannya nanti semakin banyak tunas yang tumbuh, pohon itu akan semakin rimbun dan juga daunnya lebat, dan juga harapannya buahnya juga lebat. Nah, ini beberapa yang masih belum kita lakukan pemangkasan perbaikan. Nah, contohnya ini. Dan nanti insya Allah besok akan kita lakukan pemangkasan perbaikan. Kenapa kita lakukan pemangkasan perbaikan? Karena apa? Ini pohonnya masih cenderung menjulang tinggi. Dan nanti kalau itu dibiarkan, nanti pohonnya tumbuh tinggi sekali. Dan biasanya berdasarkan apa yang saya amati, kalau tumbuhan itu pohonnya terlalu tinggi, nanti buahnya juga sulit, metiknya, nyemprotnya juga itu ribet, begitu ya. Dan biasanya pohonnya itu nggak lama hidupnya, alias biasanya cepat mati gitu loh ya. Karena mungkin pohonnya terlalu tinggi, mungkin nutrisinya juga kurang, terus mungkin perawatannya sulit, sehingga hasilnya pohon itu cepat mati. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan dari tetangga sebelah, di sebelah baratnya lahan kita, yang pohonnya itu tinggi, pada awalnya itu bagus, setelah berbuah ternyata malah pohonnya kurang bagus gitu loh. Beda dengan yang bahasanya pohon yang masih tetap dipertahankan pendek seperti itu. Nah, mari kita lihat teman-teman ya, itu ada di sebelah sana. Yang saya maksud seperti ini. Ini video ini kita buat bukan untuk
mendiskreditkan siapa-siapa, tidak. Ini hanya sebagai untuk pembelajaran kita. Jadi bukan bermaksud kita mau menyampaikan bahwa punya sebelah itu tidak bagus, tidak. Semuanya bagus, cuman ini sebagai perbandingan saja. Nah ini kawan-kawan, kita lihat. Nah, kita lihat dari sudut sini. Nah, mana yang sebentar, cari yang tidak terkena cahaya matahari, mungkin dari sudut sana ya. Sebentar. Nah, ini yang di depan saya ini dulu awalnya itu bagus teman-teman, tapi lihat setelah berbuah itu jarak batangnya terlalu panjang, pohon terlalu tinggi. Pada awalnya meskipun itu bagus, tapi setelah berbuah hasilnya seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini kurang bagus gitu ya. Nah, ini terkesan tinggi, mekrok, tapi seperti ini setelah berbuah. Jadi kayak pohonnya agak terek dan kurang sehat. Dan itu satu lagi contohnya itu. Nah, itu ya, itu lihat ada batang yang sangat tinggi sekali itu, menjular ke atas dan buahnya tidak ada. Ini kalau katanya Pak Slamet banyak ruang kosong. Jadi gimana cara kita itu mempertahankan pohon itu tetap pendek, daunnya rimbun, buahnya lebat, perawatannya mudah, tidak membutuhkan banyak congkok seperti itu, penyepraiannya juga lebih mudah, dan pohon itu akan nantinya bisa berusia lebih lama dan lebih sehat. Nah, ini penampakannya. Nah, itu yang di batang itu ada kok warnanya putih. Itu sebetulnya adalah bahan yang kita gunakan untuk menghilangkan jamur ya teman-teman. Nah, jadi biasanya di dalam batang itu ada jamur-jamur yang harus kita bersihkan. Nah, maka kita beri apa istilahnya, kita cat. Komposisinya itu terdiri dari gamping kapur yang masih hidup, artinya masih panas itu ya, masih dalam bentuk bongkahan, dicampur dengan belerang. Perbandingannya ya 1:1 seperti itu. Kemudian dicampur air, taruh di satu tempat, biarkan 2-3 minggu sampai gampingnya itu dingin. Nah, setelah dingin itu bisa dicatkan, dilaburkan bahasanya ke batang-batang bawah itu yang dekat akar, batang pokok, dan juga batang-batang besar untuk melindungi tanaman dari serangan jamur batang teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ini pertumbuhan jeruk kita. Oke, mungkin itu video yang dapat kita bagikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan video berbagi ini bermanfaat, dan semoga kita para petani jeruk diberikan keberkahan, panjang umur, sehat, hasil melimpah, selamat dari pencurian, selamat dari hama, dan seperti itu. Selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan waktu panen hasilnya melimpah pas hasil harga jualnya tinggi. Oke teman-teman, mungkin itu bisa saya sampaikan pada sore ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.